Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nursa Fitri, NIM H0318005, kelas pendidikan biologi C 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari hormon-hormon adrenal. Nah, perlu kita ketahui bahwa kelenjar adrenal itu terdiri atas dua komponen, yaitu bagian terluar atau disebut juga sebagai korteks adrenal dan bagian dalam atau disebut juga sebagai medula adrenal. Nah, kedua komponen ini akan menghasilkan produk hormon yang berbeda-beda. Nah, untuk korteks adrenal itu terdiri atas 3 jenis hormon. Yang pertama hormon aldosteron, kemudian kortisol, kemudian gonadokortikoid. Nah, untuk mekanisme dari hormon aldosteron ini, pertama aldosteron memodulasi konsentrasi garam darah dengan mengaktifasi penyerapan mineralokortikoid di dalam tubulus distal pada tubulus distal di dalam membran ginjal yang sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas membran aspiral. Nah, kemudian vasokortikoid ke seluruh tubuh terutama di arteriol yang meningkatkan tahan perifor total sehingga terjadi peningkatan arteri. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan ekskresi garam dan air sehingga akan meningkatkan volume ekstrasel sehingga menyebabkan peningkatan arteri. Kemudian yang ketiga yaitu merangsang sekresi aldosteron di kelenjar adrenal yang meningkatkan reabsorpsi garam dan air oleh tubulus ginjal. Nah, kemudian merangsang central nervous system untuk menjadi halus sehingga kelenjar pituitari posterior mengeluarkan hormon vasopressin atau APH yang akan menstimulasi reabsorpsi air di tubulus kolektivus dan peningkatan tonus simpatis dan meningkatkan kardiak output. Nah, yang kedua yaitu hormon kortisol. Adapun mekanisme dari hormon kortisol yaitu steroid konjugasi memasuki intestinum lewat ekskresi biliar
untuk direabsorpsi kembali melalui sirkulasi enterohepatermik. Nah, kemudian sekitar 70% steroid konjugasi ini akan diekskresikan melalui urin, 2% melalui feses, dan sisanya itu melalui kulit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hormon gonadokortikoid. Hormon gonadokortikoid ini merupakan hormon seks yang terdiri atas 3, yaitu androgen, estrogen, dan progesteron. Nah, androgen ini merupakan hormon yang mengatur reproduksi pria. Estrogen merupakan hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan karakteristik dari seksual wanita serta proses reproduksi. Nah, progesteron ini merupakan hormon yang mengatur sirkulasi ovulasi, kemudian menstruasi, kemudian hasil pembuahan, dan ketahanan kehamilan. Yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal pada bagian dalam atau medula. Nah, terdiri atas 2 jenis hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. Hormon adrenalin ini merupakan hormon yang biasa disebut juga sebagai hormon epinefrin. Nah, hormon ini dihasilkan pada bagian dalam adrenal atau medula. Nah, hormon ini bekerja sama dengan kortisol dan hormon noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh dalam kondisi stres. Nah, hormon adrenalin ini memicu atau membuat detak jantung semakin cepat, kemudian meningkatkan aliran darah, kemudian memicu perubahan gula menjadi energi dalam tubuh. Nah, kemudian hormon noradrenalin, yaitu biasa juga disebut sebagai hormon norepinefrin. Hormon noradrenalin ini dihasilkan pada bagian dalam kelenjar adrenal atau disebut juga sebagai medula adrenal. Nah, hormon noradrenalin ini bekerja sama dengan kortisol juga dan hormon adrenal dalam mengatur reaksi tubuh dalam kondisi stres. Nah, hormon noradrenalin ini juga memicu otak dalam memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa seperti peningkatan detak jantung, kemudian peningkatan aliran darah, peningkatan aliran darah ke otot, kemudian memicu perubahan glukosa dalam darah. Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwa hormon adrenal itu hormon dalam kelenjar adrenal itu terdiri atas 2 komponen, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon yang dihasilkan pada bagian korteks adrenal terdiri atas aldosteron, kortisol, dan juga gonadokortikoid. Sementara hormon
hormon yang dihasilkan dari medula adrenal ini terdiri atas hormon adrenalin dan hormon noradrenalin dengan mekanisme yang berbeda-beda. Baiklah, mungkin sampai situ yang saya jelaskan dalam video ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.